Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Dengar Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam kakak-kakak, salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun dan salam pramuka. Ya, baik kakak-kakak, tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Aohang ya sebagai moderator, tapi nggak afdol kalau Alma nggak memperkenalkan diri Alma sendiri gitu. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Alma Nasya Izzatunisa, kakak-kakak bisa panggil saya Alma. Nanti kalau misalkan bertemu di jalan nih, jangan sungkan buat nyapa ya. Nama saya Alma gitu. Terus eh, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua DKR Kecamatan Cicalengka beserta jajaran yang telah mengundang saya untuk sharing nih sama kakak-kakak sekarang tentang public speaking gitu. Kita mulai aja ya. Kakak pasti tahu kalau semua orang itu bisa bicara, tapi kakak-kakak juga tahu tidak semua orang bisa bicara di depan umum gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa berbicara di depan umum? Maka dari itu kita bahas satu persatu apa itu public speaking. Kita mulai aja ya. Bentar kakak. Bentar ya. Public speaking, seperti yang kita tahu, public speaking adalah berbicara di depan umum. Tapi apa sih pengertian secara umumnya? Apa itu public speaking? Public speaking merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi yang mencakup kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di depan publik, kelompok maupun perseorangan yang perlu menggunakan strategi dan teknik berbicara yang tepat secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah pengertian public speaking. Pengertian public speaking menurut saya adalah keterampilan kita, kemampuan kita untuk berbicara di depan umum atau di halayak ramai untuk mengemukakan ide atau gagasan secara efektif dan efisien gitu. Efektif dan efisien dalam public speaking ini itu apa sih? Efektif dalam public speaking ini bisa diartikan sebagai pesan yang kita sampaikan kepada audiens dapat dipahami dan dimengerti dengan baik itu. Jadi pesan yang kita sampaikan itu harus jelas agar dipahami dan dimengerti dengan baik gitu. Terus efisien dalam public speaking ini apa sih gitu? Efisien dalam public speaking ini yang pesan yang kita sampaikan itu harus sesederhana mungkin agar audiens itu mudah mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kalau bisa diibaratkan gini nih kakak-kakak, kalau misalkan kita bisa menjelaskan pesan tersebut dengan hanya menjelaskan dengan 5 kalimat gitu. Terus untuk apa kita menjelaskan dengan 10 kalimat? Itu tandanya kita harus bisa sesederhana mungkin untuk menjelaskan pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Sekali lagi ya, pengertian public speaking adalah keterampilan kita, kemampuan kita untuk berbicara di depan umum atau di halayak ramai untuk mengemukakan ide atau gagasan secara efektif dan efisien gitu. Terus kita lanjut ke apa sih itu fungsi dari public speaking gitu. Fungsi public speaking di sini ada 3, yaitu yang pertama to inform atau menginformasikan, yang berarti public speaking berguna untuk memberikan informasi kepada audiens. Sebagai contoh nih, kalau misalkan dalam kegiatan seminar gitu, si pembicara atau pemateri itu akan memberitahu hal-hal baru yang membuat audiens yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, itu salah satu contoh fungsi dari to inform atau menginformasikan. Yang kedua adalah to persuade atau membujuk. Jadi public speaking juga bisa membujuk audiens. Contohnya dalam seminar
BNN yang diadakan oleh BNN gitu tentang bahayanya narkoba. Pembicara pasti mengajak audiensnya untuk menghindari narkoba. Contohnya seperti itu gitu. Terus yang ketiga adalah to entertain, yang artinya menghibur gitu. Public speaking berguna untuk menghibur audiensnya gitu. Sebagai contoh kayak MC acara musik gitu. Tujuan dia itu pasti untuk menghibur para penontonnya gitu. Contoh lainnya dalam acara stand up comedy misalkan. Yang speak nih atau stand up comedy itu kan bertujuan untuk menghibur para penontonnya kayak gitu. Jadi public speaking bisa untuk menginformasikan, membujuk dan menghibur gitu. Itu sedikit tentang fungsi public speaking. Terus selanjutnya manfaat dari kita mempelajari public speaking ini tuh apa sih? Manfaat dari public speaking ini sebenarnya banyak banget nih teman-teman ya. Tapi ini saya bahas menurut pengalaman saya ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Kenapa? Karena saat kita melakukan public speaking, secara tidak langsung kita memupuk rasa kepercayaan diri kita nih. Kita harus mampu berbicara di depan umum kan secara tidak langsung, otomatis kita harus punya kepercaya diri kan yang utuh nih, yang oke gitu. Baru setelah itu kalian bisa public speaking. Itu manfaat dari public speaking gitu. Terus yang kedua adalah membuat orang lain senang mendengarkan kita gitu. Kalau misalkan kita sudah bisa public speaking, otomatis gaya bicara kita juga akan terbentuk gitu. Kita akan lebih asik untuk diajak ngobrol karena kita punya pemilihan kata-kata yang variatif dan teman-teman kita juga nggak akan bosan gitu. Kayak gitu. Salah satu manfaatnya gitu dari membuat orang lain senang mendengarkan kita gitu berbicara. Yang ketiga adalah membuat kita yang ketiga membuat kita berpikir lebih kritis. Karena gini, apa sih kita harus tahu dulu apa sih itu berpikir secara kritis atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah bagaimana kita menemukan solusi terhadap masalah secara cepat dan tepat gitu. Saat kita melakukan public speaking, secara tidak langsung kita dituntut untuk berpikir kritis gitu. Kita kalau misalkan nih ada hal-hal yang tidak terduga yang membuat acara harus ditambahkan agendanya gitu. Kita nggak akan kaget lagi karena saat kita belajar public speaking, kita sudah dididik untuk berpikir kritis gitu. Jadi secara tidak langsung public speaking ini membantu kita untuk berpikir lebih kritis gitu. Terus yang terakhir adalah menumbuhkan jiwa leadership atau kepemimpinan gitu. Kenapa demikian? Saat kita percaya diri untuk tampil di depan umum, itu otomatis orang-orang akan lebih senang untuk mendengarkan kita. Nah, itu adalah sifat yang yang diperlukan oleh pemimpin gitu. Jadi pemimpin kan harus mendelegasikan anggotanya gitu atau memberi instruksi kepada anggotanya. Hal ini tentu butuh sekali Waduh. Pak. Halo Alma. Udah ada belum? Oh, ada. Yuk lanjut. Ada. Oke. Tadi keselip lagi nih, loop lagi. Sorry ya semuanya. Kedengeran?
Oke, kita lanjut ya. Itu mungkin manfaat public speaking yang benar-benar saya rasakan gitu. Pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, membuat orang lain senang mendengarkan kita berbicara. Yang ketiga, membuat kita berpikir lebih kritis. Yang keempat, menumbuhkan jiwa leadership gitu. Terus kita lanjut. Tapi kan, gimana sih caranya agar kita bisa berbicara di depan umum atau melakukan public speaking? Pertama, kita harus tahu dulu yang biasanya menjadi masalah dalam public speaking ini adalah takut. Kita sering ngerasa takut untuk tampil di depan umum. Takut orang mikir, ih kita bagus nggak ya, overthinking gitu. Takut orang lain ngomongin kita di belakang, takut kita penampilannya kurang oke nih gitu. Terus yang kedua adalah nervous. Itu wajar. Tapi gimana sih caranya biar kita bisa mengendalikan nervous kita gitu saat berbicara di depan umum. Terus yang ketiga problemnya adalah minder gitu. Jadi kita akan bahas teknik-teknik public speaking untuk memecahkan masalah-masalah ini gitu. Jadi kita harus belajar dulu tentang teknik dasar public speaking. Kita mulai aja ya. Teknik public speaking. Sebenarnya ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam public speaking. Pertama, percaya diri. Yang kedua, teknik vokal. Yang ketiga, ekspresi dan gestur. Yang keempat adalah komunikatif gitu, kakak-kakak. Kita mulai dari percaya diri dulu. Percaya diri ini sangat-sangat penting dalam public speaking. Kenapa? Ini adalah akarnya dari public speaking. Kenapa demikian? Saat kita udah bisa mengendalikan kepercayaan diri kita nih, atau menemukan amount of confidence gitu untuk ngomong di depan umum, kita akan lebih mudah untuk pelajari teknik-teknik public speaking yang lainnya. Tapi kalau misalkan kepercayaan diri kita masih setengah-setengah nih atau belum sempurna, kita akan lebih sulit untuk mempelajari teknik-teknik public speaking-nya. Jadi sebelum kita belajar untuk percaya diri atau belajar teknik-teknik public speaking lainnya, kita harus dealing dulu nih sama diri sendiri, kita harus berdamai dulu sama diri sendiri, yakinkan dulu bahwa kita bisa, baru setelah itu kita belajar tentang public speaking gitu, tentang teknik public speaking lainnya gitu. Terus gimana sih caranya biar kita bisa percaya diri? Pasti banyak banget yang nanya kayak gitu. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu percaya diri. Percaya diri adalah keyakinan kita. Halo? Udah jelas kah? Udah ada, mantap. Sudah. Iya. Ada. Ada. Dari Dwi. Mohon maaf ya kakak-kakak. Jadi kita terusin lagi. Percaya diri adalah keyakinan kita untuk sukses dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau tujuan tertentu. Sekali lagi ya, gimana sih caranya percaya diri? Pertama, kita harus tahu dulu apa itu percaya diri. Percaya diri adalah keyakinan kita untuk sukses dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau tujuan tertentu. Dalam hal ini tentunya tentang public speaking. Terus, gimana sih caranya biar bisa percaya diri? Kalian harus percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian itu bisa, kalian itu oke dan pantas tampil di depan umum gitu. Gimana sih caranya ubah mindset kalian? Jangan overthinking. Kenapa? Saat kalian overthinking atau berpikir negatif, tubuh kalian juga akan merespon negatif. Jadi kalian harus memasukkan pikiran-pikiran positif nih ke otak kalian supaya kalian lebih yakin, lebih percaya diri kalau kalian itu bisa, kalian itu oke tampil di depan umum. Terus dan saran aku jangan pernah minder. Terus kalau kalian masih minder, coba deh kita renungin lagi ya.
renungkan lagi nih, semua orang di muka bumi ini satu dan yang lainnya tuh nggak bisa dibandingkan gitu. Kalau misalkan kita minder, itu nggak akan bagus gitu nanti saat tampil di depan. Jadi kita harus pikirin lagi, kalau kita itu spesial, kalau kita itu punya keunggulannya masing-masing, kekuatannya masing-masing, keunikannya masing-masing, jangan pernah minder lagi gitu. Ingat ya, jangan pernah minder, karena itu nggak baik buat kalian, buat kalian ke depannya, aktivitas kalian ke depannya. Jadi ingat, harus percaya diri, kalian itu spesial, kalian itu unik, kalian itu punya kelebihan masing-masing, kekuatannya masing-masing. Ingat ya, harus percaya diri, kayak gitu. Terus yang kedua, tips meningkatkan percaya diri. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam public speaking. Yang pertama adalah preparation. Percaya deh, well preparation atau persiapan yang baik itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi kalian sebelum public speaking nih, kalian harus siap dulu, harus paham betul apa materi yang akan kalian sampaikan gitu. Nah, baru setelah itu, baru maju. Kenapa preparation itu penting? Karena saat kalian ngomong di depan umum nih, kalian akan lebih yakin, akan lebih baik untuk menyampaikannya, karena kalian itu paham materi yang akan disampaikannya, kayak gitu. Terus yang kedua adalah latihan. Kenapa latihan itu? Oke. Mohon ditunggu ya guys. Ada Kak Alma, mantap. Yuk lanjut. Ada nggak? Ada. Lanjut. Bentar Kak. Siap. Oke, kita lanjut ya. Tadi baru sampai latihan ya. Kenapa latihan ini penting banget? Karena kalian akan lebih yakin saat kalian ngomong di depan gitu. Dengan adanya latihan, minimal kalian udah tahu nih enaknya kalian tuh ngomong tuh gimana gitu saat latihan. Jadi kalian tinggal improvisasi saat kalian tampil di depan kayak gitu. Jadi latihan itu penting banget untuk meningkatkan keyakinan kalian saat ngomong di depan umum kayak gitu. Yang terakhir adalah jam terbang gitu. Kenapa jam terbang ini bisa meningkatkan rasa percaya diri? Karena semakin banyak jam terbang kalian akan lebih sigap nih, atau mengantisipasinya tuh lebih sigap dan lebih tenang apabila ada hal-hal yang mungkin terjadi saat kegiatan atau saat kalian sedang berbicara di depan umum. Jadi itu mungkin tips meningkatkan percaya diri ada beberapa. Pertama, well preparation, persiapan yang baik. Yang kedua, latihan dan jam terbang. Jam terbang ini sebenarnya mengikuti ya. Yang terpenting adalah preparation dan latihan gitu. Kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu teknik vokal. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam teknik vokal. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah pacing dan speed, yang ketiga artikulasi, dan yang keempat adalah intonasi gitu. Pertama kita bahas dulu dari volume. Volume merupakan tinggi rendahnya suara kalian saat berbicara di depan umum gitu. Terus kalian harus memastikan audiens itu dapat mendengarkan suara kalian dengan nyaman. Kalau misalkan kita pakai mikrofon nih, berarti jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh gitu. Contohnya, kalau misalkan kalian terlalu kecil atau terlalu jauh nih, audiens akan penuh dengan usaha untuk mendengarkan suara kita. Jadi jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu jauh. Terus jangan terlalu dekat dan jangan terlalu besar. Kenapa?
kita tahu sendiri kalau misalkan orang ngomong mic-nya terlalu dekat, itu teh ke telinganya teh nggak enakeun gitu. Apa ya, ngejeling terlalu dekat juga. Jadi to be safe agar aman ya sedang-sedang aja. Yang terpenting adalah audiens dapat mendengarkan suara kalian dengan baik, dengan nyaman, dan informasi yang kalian akan sampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu, oke? Jadi volume itu sedang-sedang aja ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau misalkan kita pakai mikrofon, Oke. Ditunggu ya guys. halo, Halo. Mantap. ada? Ada. Lanjut Alma. Wih. Ada ya? Kita lanjut di teknik vokal ya, selanjutnya pacing dan speed. Pacing Sabar guys ya. Sedang kendala sinyal. Halo Kak Alma. Nah, ada ada. ya? Kita lanjut ke pacing dan speed. Ini kedengaran nggak kakak-kakak? Kedengeran. Soalnya sinyal di sini agak jelek ya. Mohon maaf. Ada. Mangga dilanjut. Kita lanjut ke pacing dan speed. Pacing dan speed ini adalah jeda atau kecepatan kita saat berbicara. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam pacing dan speed itu. Yang pertama adalah materi yang kita sampaikan, yang kedua adalah audiens. Mengapa demikian? Sebagai contoh, kalau misalkan audiens kita itu masih muda gitu, terus materi yang kita sampaikan gak terlalu berat, jadi kita boleh banget untuk berbicara lebih cepat. Kenapa? Karena itu akan mengurangi kesan yang jenuh gitu. Mereka nggak akan jenuh gitu. Karena kalau misalkan audiensnya masih muda nih, konsentrasi mereka juga masih baik gitu. Terus kalau misalkan audiensnya udah tua nih, terus yang materi yang kita sampaikan berat gitu. Jadi kalian jangan terlalu cepat karena mereka akan penuh dengan usaha untuk mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Jadi to be safe, sekali lagi to be safe agar aman, kalian sedang-sedang aja. Jadi jedanya jangan terlalu cepat, jeda atau kecepatannya jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Yang penting informasi yang kalian sampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu dan audiens mengerti gitu. Terus selanjutnya artikulasi. Artikulasi ini adalah kejelasan saat melafalkan kata-kata yang akan disampaikan gitu. Misalnya, kalau misalkan kita mau ngomong a i u e o ya kakak-kakak harus ngomong a i u e o gitu, jangan a i u e o gitu. Jangan gegerenyeman gitu, harus jelas. Jadi a i u e o. Jadi berikan kejelasan terhadap setiap kata yang akan dilontarkan gitu. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke intonasi gitu. Intonasi ini apa? Kalau nada bicara kakak-kakak nih datar-datar aja. Contohnya kayak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, salam pramuka. It's gonna be boring. Ini akan jenuh banget ke audiensnya gitu. Audiens juga akan males ngedengerin kita kalau kitanya datar-datar aja. Jadi, gimana sih caranya biar intonasi kita main? Put your energy, pakai energi kalian untuk menekankan setiap kata demi katanya gitu. Biar lebih berayun dan ada penekanan gitu. Contohnya nih, yang pakai energi nih ya, contohnya kayak gini. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta bincang online DKR Kecamatan Cicalengka. Orang-orang juga itu kan yang semangat ini ya. Menurut kakak gimana? Itu lebih menarik kan karena intonasi kita bermain gitu. Tapi kalau misalkan kita datar-datar aja nih, contohnya ya kayak kami ucapkan selamat datang kepada peserta bincang online DKR Kecamatan Cicalengka. It's gonna be boring. Itu akan jenuh banget. Jadi pakai energi kalian, put your energy untuk menekankan setiap kata yang akan dilontarkan gitu. Intonasinya lebih berayun daripada datar-datar aja kan boring. Jadi put your energy untuk agar intonasinya lebih keluar gitu. Terus kayak gitu. Ingat ya, put your energy saat mengeluarkan atau memainkan intonasi gitu. Pakai energi kalian, pakai power kalian untuk menekankan setiap kata-katanya kayak gitu. Kita lanjut ke teknik selanjutnya adalah ekspresi dan gestur gitu. Ekspresi adalah bagian wajah kita nih dari jidat, komponen dalam wajah kita dari jidat, alis, mata, hidung, bibir, dagu. Ini komponen dari ekspresi, yaitu wajah gitu. Ekspresi ini adalah menunjukkan perasaan kita gitu. Gestur itu adalah mencerminkan kecenderungan sikap dan keadaan emosi. Gestur ini memperlihatkan tekanan pada gerak tubuh kita atau body language yang ingin kita sampaikan gitu. Terus pasti kakak pada bingung nih gitu. Biasanya ini yang paling jadi problem saat kita public speaking. Kalau kita di depan, kita harus gimana nih gesturnya, ekspresinya harus gimana gitu. Nah, kita akan bahas pertama, kalian nggak boleh tegang, kalian nggak boleh kelihatan awkward gitu, nggak boleh kelihatan canggung di depan, dengan yaitu percaya diri gitu. Kalau kalian udah percaya diri, ekspresi itu akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Kalian akan terbawa dengan apa yang kalian sampaikan gitu, kayak gitu. Terus body language kita nih, gerak tubuh kita saat di depan harus gimana gitu. Banyak yang bingung kan, apakah gerak-gerak gitu, atau tangannya gini-gini, atau kayak gimana gitu. Jadi to be safe, sekali lagi to be safe agar aman dan sopan saat kita berada di depan, diusahakan kita merasa nyaman gitu. Merasa nyaman bukan berarti kita santai-santai gitu, tapi berdiri yang tegap. Kalau misalkan kalian masih pemula, jangan gerak terlalu banyak karena itu akan mendistract konsentrasi kalian dengan apa yang akan kalian sampaikan. Jadi berdiri yang tegap, terus jangan getar-getarkan kaki. Biasanya orang yang tegang tuh suka nggak sadar kakinya bergerak gitu, bergetar gitu, kayak gitulah ya. Terus garuk-garuk kepala, harus hindari itu jangan. Yang terpenting adalah kalian sopan gitu, kayak sikap sempurna di depan. Kalau kalian masih pemula ya, yang penting adalah berdiri yang tegap, jangan oleng kanan oleng kiri atau maju mundur gitu. Jangan, yang terpenting kalian itu bersikap sempurna aja dulu. Baru setelah itu kalau kalian udah terbiasa nih dengan yang seperti itu atau bersikap sempurna, baru kalian boleh nih kasih gerakan yang lebih variatif gitu, tapi tidak berlebihan ya, tidak melakukan gerakan yang akan mendistract audiens gitu, jadi jangan berlebihan. Terus pasti banyak yang nanya apa aja sih yang harus dihindari saat kita di depan gitu, soal ekspresi dan gestur atau body language. Pertama, memasukkan tangan ke kantong atau ke saku gitu. Itu
itu mencerminkan bahwa kita angkuh gitu. Jadi jangan hindari itu, jangan, kan kita suka refleks ya kalau tegang pingin masukin tangan ke saku atau mainin pulpen, hindari itu. Terus yang kedua adalah membetulkan rambut nih buat para cewek suka refleks gitu ya kalau nggak enakan sok apa sih megang-megang rambut gitu. Hindari itu atau memegang kepala kayak garuk-garuk kayak gitu, itu jangan. Itu kelihatan banget kalian nggak siap di depan, kalian tuh canggung, kalian tuh awkward gitu. Jadi hindari itu. Halo, Kak Wahang. Sebenarnya, sabar guys. Kalau sedang memperbaiki sinyalnya. Gitu ya. Mohon sabar ya. Ini ujian. Karena Nah, kalau Kalma, nah, iya ada udah. Tadi gitu. Mangga dilanjut lagi. ya siap. Terakhir tadi sampai ke menaruh tangan di belakang ya. Hindari itu karena kayak gitu kayak kalian tuh terlalu santai gitu, kelihatannya terlalu santai gitu. Jadi jangan pernah menaruh tangan di belakang. Itu juga ciri ketidaksopanan kita kepada audiens. Terus menyentuh wajah gitu. Menyentuh wajah, kita kadang kalau lagi tegang suka refleks kan megang-megang muka gitu atau hidung kayak gitu. Hindari itu ya kakak-kakak gitu. Karena itu hal yang bisa mendistract para audiens gitu karena kakak-kakak terlalu banyak bergerak terlalu berlebihan gitu. Dan yang terakhir adalah bergerak terlalu berlebihan. Kenapa nggak boleh? Karena audiens tuh bakal ke distract gitu. Contohnya nih kalau kakak-kakak oleng gitu, kayak gerak tubuhnya oleng kayak gitu, itu kan bisa mendistract audiens kayak gitu. Terus nih selanjutnya itu hal-hal yang harus dihindari pada ekspresi dan gestur gitu. Terus kita ke teknik yang selanjutnya yaitu komunikatif. Komunikatif ini dapat diartikan sebagai tindakan yang memperlihatkan rasa gembira, berbicara, bergaul, bekerja sama dengan orang lain gitu. Karakter komunikatif dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang nyaman, situasi yang mendukung, lingkungan yang menarik gitu. Terus sebenarnya saat kita bicara komunikatif itu bukan tentang kita sebagai speakers gitu atau pembicara gitu, tapi tentang audiens. Jadi komunikatif ini bisa dibilang sebagai interaksi kita kepada audiens. Sebagai contoh kayak kita gimana sih caranya biar kelihatan komunikatif gitu saat kita berada di depan. Pertama kita harus sebagai contoh nih ya, kita bisa nyapa nih audiens atau menyapa atau bertanya gitu ke audiens atau melontarkan humor-humor ringan gitu kayak gitu. Contohnya kayak gini, kayak komunikatif gitu. Contohnya nih komunikatif kayak kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa prodi akuntansi Universitas Pajajaran gitu. Jadi objeknya atau subjeknya itu mahasiswa. Jadi lebih spesifik kita menotis audiens, mereka akan lebih tertarik untuk mendengarkan kita. Kenapa? Karena mereka merasa dihargai gitu. Mereka merasa penting untuk berada di ruangan itu untuk mengikuti kegiatan itu gitu. Jadi ingat komunikatif itu lebih spesifik, lebih baik gitu. Kayak gitu. Itu sedikit dari komunikatif. Terus itu 4 teknik public speaking yang harus diperhatikan. Pertama, kita ulas balik ya. Pertama adalah percaya diri. Ingat, kalian harus percaya
diri sebelum kalian melakukan public speaking. Terus teknik vokal, tadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam teknik vokal. Pertama volume, speed, dan speed atau kecepatan atau jeda, pacing atau speed. Yang ketiga artikulasi, dan yang keempat adalah intonasi. Terus ekspresi dan gestur. Yang terakhir adalah komunikatif. Mungkin itu hal-hal yang harus diperhatikan saat kakak-kakak akan mulai untuk berpublic speaking kayak gitu. Terus aku punya sedikit tips nih, tips dan trik biar kakak-kakak jadi speakers yang baik atau pembicara yang baik. Walaupun aku sebenarnya masih sama-sama belajar ya. Yang pertama adalah saat kita sebelum kita melakukan public speaking atau tampil di depan umum, kita harus bisa menguasai materi pembahasan. Kita harus paham betul, ingat ya, kita harus paham betul apa yang ingin kita sampaikan gitu. Biar kalian lebih percaya diri, biar kalian lebih yakin gitu. Nggak kosong-kosong banget dan kalian tuh di depan bukan asal ngomong gitu lah ya. Ada ilmunya gitu. Terus yang kedua adalah mengurangi rasa takut, grogi dengan self-talk. Jadi self-talk ini adalah berbicara kepada diri sendiri. Ini ngaruh banget untuk membuat kita jadi lebih percaya diri. Pertama, dari self-talk ini, kita akan mengevaluasi diri nih, akan lebih yakin gitu, akan lebih percaya diri untuk tampil di depan gitu. Gimana sih caranya self-talk? Pertama, ada 2 hal yang sering aku lakukan, yaitu tuh ngomong di dalam hati. Misalkan kayak gini, "Mak, kamu bisa, kamu harus oke nih di depan umum." Kayak gitu, atau enggak ngomong nih di cermin gitu. Ngomong sama diri kita sendiri di depan cermin gitu. Dengan begitu, kalian akan lebih tahu nih apa kekurangan kita saat berbicara di depan umum kayak gitu. Yang ketiga adalah banyak berlatih. Ingat, latihan itu penting banget. Kalau misalkan kalian melewatkan step ini nih dalam public speaking, kalian akan ngerasa minder. Jadi kalian harus banyak latihan. Gimana sih latihan yang baik? Kalau misalkan aku sendiri sih, pertama streaming YouTube tentang public speaking. Setelah itu aku contoh nih hal-hal yang dia sampaikan tuh kayak gimana atau intonasinya kayak gimana. Setelah itu aku coba praktekkan kayak gitu. Itu cara latihan saya kayak gitu. Terus saya rekam, minta evaluasi dari senior-senior atau kakak-kakak terdekat atau orang tua gitu. Kayak nanya misalkan ke orang tua, "Bu, ini suaranya udah cocok belum? Atau materi yang kita sampaikannya udah oke belum?" gitu. Kayak minta pendapat ke orang lain gitu tentang suara dan materi yang kita sampaikan. Biasanya aku latihannya kayak gitu. Terus yang keempat adalah berpakaian rapi dan sopan. Ini bagi saya kerasa banget. Kenapa? Karena saat Alma pakai pakaian yang rapih, nyaman, dan oke nih gitu, otomatis itu akan menambahkan kepercayaan diri kita gitu. Apalagi cewek mah ya, kepenampilan teh sok harus banget gitu, harus diperhatikan banget gitu, biar lebih ngerasa pede gitu. Jadi ini juga akan berdampak ke semua orang, mau cewek mau cowok gitu. Berpakaian rapi dan sopan ini bagus gitu, karena ini juga menunjang visual dan penampilan kita di depan. Jadi pakai pakaian yang rapi dan nyaman gitu, biar kakak-kakak juga lebih nyaman dan lebih percaya diri kayak gitu. Itu 4 tips dari aku mungkin untuk jadi speakers yang baik. Terus mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam materi public speaking ini kayak gitu. Tapi sebelum mengakhiri materi ini, aku punya sedikit pantun nih, Aohang pingin di unmute dong biar rame gitu ya. Oke, siap. Mantap, mantap. Udah siap ngomong cakep nih.
Iya, nanti cakep ya semuanya ya. Emang cakep sih Alma. Cakep. Ada jendela berjumlah 5. Cakep. Cakep. Kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Ulangi ya, biar semangat. Biar semangat. Ada jendela berjumlah 5. Cakep. Walau tak bersua, semoga materi dapat diterima. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin itu aja yang bisa Alma sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Aohang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap nih guys. Seru sekali ya. Ya seru lah, masa enggak? Kayaknya kalau ngeliat muka-muka kalian ini ya, kayaknya kalian masih ada yang dibingungin gitu kan. Apa ya? Apa kalian membingungkan apa? Apakah kalian masih banyak yang belum mengerti atau seperti apa ini teh? Guys. Halo. Halo, ada Mak? Halo. Nah, kita lanjut lagi. Ada nggak? Ada. Ya, mangga. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang kurang dipahami dari tadi yang apa yang disampaikan, boleh banget bertanya. Mangga. Nah, baik. Mari kita buka aja langsung ya. Buat yang mau nanya-nanya, buat ya, gestur saya gini-gini nih. Aduh, sepertinya salah. Gimana sih Aohang? Salah ya itu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa Aohang. Agar lebih santai juga ya. Nah buat kawan-kawan yang mau nanya-nanya, tapi nanya-nanyanya sekitar materi ya. Kalau nggak materi juga boleh, tapi jangan yang aneh-aneh. Oke. Nah, silakan boleh raise hand atau enggak langsung chat di kolom chat ya. Ya, raise hand. Raise hand di ini aja. Oh, ini Kak Arif katanya. Mangga Kak Arif. Agak putus-putus nih Aohang. Oh iya, bentar. Halo? Alma. Oh, Kak Febi ternyata. Ini katanya Kak Febi mau nanya. Mangga Kak Febi. Kak Febi, Kak Arif, sama siapa lagi nih? Dua dulu aja ya. Kak Febi sama Kak Arif. Mangga Kak Febi, silakan di on cam. Halo. Dengar suaranya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat malam kepada kakak semua. Izin bertanya untuk materi yang tadi. Saya ada 2 poin untuk bertanya perihal public speaking. Ini permasalahan di lapangan saja. Sinyalnya jelek lagi. Benar Kak Febi. Bisa diulangi. Diulangi. Halo. Kedengeran? Kak Alma? Iya, ada. Nah, pertanyaan yang pertama seperti ini, Kak Alma. Ini masalah di lapangan sih ya. Ketika misalkan saya gitu ya, saya sudah menguasai teknik-teknik public speaking. Nah, ketika saya melakukan public speaking di depan umum, tiba-tiba saya kurang percaya diri gitu kalau nah untuk mengatasi seperti itu bagaimana gitu ya. Terus yang kedua, ketika saya menjadi pemateri atau narasumber, sebelumnya saya sudah prepare, sudah menguasai materi apa saja yang harus disampaikan. Nah, ketika di pertengahan saya mulai blank dengan materi yang saya sampaikan misalkan gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah seperti itu bagaimana Kak Alma? Cukup 2 poin dari pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Kak Febi, sinyalnya agak jelek, jadi tadi putus-putus, bisa diulangi lagi sekali lagi, mohon maaf banget.
Alma, ini udah di chat ke Alma. Boleh dibaca. Oh iya ya, Udah ada? ada. Jadi tadi yang ditanyakan adalah teknis di lapangan mengatasi keraguan-raguan gitu ya. Yang pertama, poin pertama untuk mengatasi keraguan-raguan itu, pertama yang ada rumusnya sebenarnya Kak Feby nih, yaitu 1P3L gitu. Pertama, preparation, latihan, latihan, latihan gitu. Satu P-nya adalah preparation dan yang 3L-nya adalah latihan, latihan. Terus teknis lapangan nih biasa apa? Persiapannya udah matang tapi tiba-tiba ngeblank. Kita evaluasi. Mohon maaf nih sinyalnya ya. Halo. Udah ada suaranya belum? Ada. Halo. Ada, Ma, ada. Udah mantap. Oh iya, tadi ya kita lanjut. Kalau misalkan tiba-tiba nih saat di lapangannya kita udah persiapan dengan matang gitu, terus tiba-tiba ngeblank atau gimana, itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Setelah kita, kalau misalkan ngeblank, diusahakan kita harus bisa seprofesional mungkin gitu, dengan kayak bertanya dulu ke audiens gitu, biar kita nginget-nginget dulu nih apa yang mau disampaikan lagi gitu, kayak nyapa dulu atau gimana gitu Kak. Tapi jangan melakukan hal-hal yang bisa mendistract konsentrasi gitu. Kayak kayak gitu Kak Feby kurang lebih. Rumus dari aku sih 1P3L, preparation, latihan, latihan, latihan. Kalau misalkan teknis di lapangan itu sebenarnya yang menentukan adalah dari banyaknya jam terbang kita. Kita kalau misalkan tadi yang seperti yang tadi aku sampaikan, kalau misalkan jam terbang kita udah banyak, kita akan lebih siap, lebih antisipasi kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin terjadi gitu. Dan jangan pernah panik kalau misalkan kita ngeblank. Nanti bakal kelihatan banget awkward dan canggung gitu. Mungkin itu ya Kak Feby. Apakah masih kurang? Kalau KPB, apakah sudah cukup atau Ya, sudah jelas atau kurang? sepertinya cukup deh, Mak? Iya. Saya Iya, langsung. sepertinya ya. Iya. Sudah tidak ada suara Kak Feby lagi. Iya. Ini seperti saya kenal Feby mana ini. Ya, lanjut Iya, dulu aja. sepertinya saya juga kenal ya. Waduh, wah saya di spotlight ini. Sama saya sendiri sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Alma. Tadi Raisen tuh ada Kak Arif Arianto. Mangga Kak Arif Arianto. Halo. Terima kasih Kak Waham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Alma dan juga kakak-kakak yang hadir pada bincang online pada malam hari ini. Kak Alma, saya izin mau bertanya nih. Tadi juga kan udah dibahas sih sedikitnya sama Kak Feby tadi untuk pertanyaan gitu ya. Kalau saat kita public speaking atau enggak, misalkan kita kayak dulu ya, saya pernah lomba Kak Alma, lomba kayak lomba penyuluhan kayak gitu, tapi karena ngeblank mungkin ya. Jadi ya gitulah. Tetapi pertanyaan lain aja ini buat Kak Alma. Kak Alma sejak kapan mulai tertarik dalam dunia public speaking sih gitu? Sejak kapan mulainya dan juga bagaimana Kak Alma memulainya gitu sampai sekarang, sampai sangat terlatih lah gitu ibaratkannya gitu. Oke, Arif. Mohon ditunggu ya jawabannya ya. MCD-nya sekarang lagi penuh sama BTS Meal yang mesen. Jadi tunggu ya. Halo Alma. Iya, Udah. aduh, maaf banget nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi Alma udah kedengeran ini suara Ohang?
Iya, kedengeran. Jadi pertanyaannya dari Kak Arif itu, sejak kapan sih Kak Alma itu tertarik dengan bidang Master of Ceremony tentang public speaking dan bagaimana Kak Alma itu memulainya gitu? Oh, jadi awal mula bisa public speaking sebenarnya masih belajar ya, tapi tonggak awalnya tuh dari sekolah sebenarnya, dari SMA, dari pas SMA gitu. Karena saat kita saat saya SMA itu tiba-tiba diharuskan untuk apa ya? Diharuskan untuk secara apa ya? Kayak secara tidak langsung dituntut untuk melakukan public speaking gitu. Atau enggak sebenarnya sih dari SD ya. Contohnya saat kita presentasi sebenarnya itu tuh secara tidak langsung kita belajar tentang public speaking. Tapi setelah itu bagaimana cara kita untuk mengembangkan public speaking itu sendiri gitu. Apakah stuck nih di presentasi doang, presentasi kelas doang, atau mau dikembangkan gitu. Sebenarnya ya dari itu tonggak awal saya bisa public speaking pertama dengan presentasi di kelas mungkin ya awalnya kayak gitu. Kalau misalkan fokus ke Master of Ceremony atau MC gitu atau jadi pembawa acara itu sebenarnya dimulai dari SMA. Saya terpilih sebagai pembawa acara apa namanya? Hari Senin gitu. Secara tidak langsung selama 3 tahun saya terus dipilih nih setiap ada gabungan gitu kayak gitu sih awalnya saya sering jadi MC kayak gitu. Setelah itu secara tiba-tiba kesempatan-kesempatan lain terbuka dengan sendirinya gitu. Contohnya saya ikut protokol Kwarcap kayak gitu sih Kak. Kayak gitu mungkin sebenarnya public speaking itu kita belajar dari kecil sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa untuk mengembangkannya atau stuck di situ aja kayak gitu. Tinggal dilatih sih sebenarnya. Kayak gitu. Kakak juga pasti bisa. Gitu Kak Arif. Gimana? Ada pertanyaan lagi ya Kak Arif? Oh udah, mantap. Kok saya jadi nge-lag gini? Nah, tadi ada Kak Redmi nih. Waduh, namanya bagus Kak Redmi. Kayak merek HP aja Bang. Ayo, mana nih Kak Redmi nih? Nah, silakan Kak Redmi, pertanyaannya silakan. Sudah kedengaran ya sebelumnya? Kedengaran Kak Redmi. Kedengaran ya. Ya. Halo semuanya, selamat malam. Di sini pengen agak sedikit ngebongkar dan minta tipsnya aja sih buat Teh Alma gitu. Kan kendala saya sebenarnya apa ya? Masalah pelafalan ya atau artikulasi gitu dalam menyampaikan materi gitu kan. Ada nggak gitu tips dan trik untuk mengurangi atau memperbaiki artikulasi saya ketika berbicara tuh kan, ketika berbicara di halayak banyak gitu. Kendala saya tuh suka kejelimet gitu ya, ataupun kadang orang pun nggak ngerti gitu apa karena artikulasinya yang kurang gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Alma mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Halo? Nah. Halo Alma? Ada? Oh ya, tips trik biar nggak agak ege meren ya kayak gitu kurang lebih ya kayak gitu. Sebenarnya tips aku sendiri dulu sering banget ngomong teh apa ya agak ege gitu ya.
gimana sih caranya supaya kita nggak pabelit gitu kalau ngomong. Pertama, kalian harus ini senam bibir atau peregangan dulu nih sebelum ngomong kayak biasanya Alma itu peregangan mulutnya itu A, O kayak gitu. Dengan itu bisa mengurangi apa apa tuh agak egenya kita gitu. Terus tips yang lainnya adalah tegang. Kalau misalkan tegang, kita tes susah untuk mengendalikan gitu, mengendalikan diri kita sendiri. Jadi tipsnya nggak boleh tegang. Terus lakukan peregangan buat khususnya daerah mulut kayak A O kayak gitu atau satu lagu terus humming gitu kayak kayak gitu. Kayak gitu sih Kak, itu tips dari aku biar nggak pabaletot gitu lah. Ya. Kayak melakukan peregangan terus jangan tegang karena biasanya yang agak dari tegang gitu karena kitanya tegang tubuhnya jadi agak gitu pabaletot gitu kayak gitu sih Kak. Gitu Kak Redmi. Gimana? Puas dengan jawabannya? Halo Kak Redmi. Mungkin itu aja Apakah Kak cukup Redmi. Kak Redmi? Namanya bagus sih kayak merek HP. Redmi. Nah, selanjutnya ada dari Kak Siti Nurjanah nih. Tadi dia udah raisen duluan sebelum Kak Ritsi sama Kak Aufi. Mangga Kak Siti Nurjanah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kak. Jadi pada saat kita berbicara di depan umum tuh, gimana cara meningkatkan partisipasi? Putus. Halo Mak. Benar Kak Siti. Ulang, Kak. Coba diomongin dulu aja ini pertanyaannya. Nanti kita langsung sampaikan, oke? Pada saat umum, gimana cara meningkatkan partisipasi dari audiens? Gimana cara ngajak audiens berdiskusi? Kadang kan ada audiens yang nggak mau mendengarkan dengan fokus terhadap materi yang kita sampaikan. Padahal materi yang disampaikan tuh penting gitu. Nah, gimana cara ngatasin hal tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Siti. Nah, pertanyaannya Kak Kalma udah ada? Halo Kalma. Halo. Putus-putus suaranya, Auhang. Silahkan dicek lagi. Mungkin kok Kak Arif jahat banget. Cara agar audiens lebih tertarik saat kita di depan gitu. Caranya adalah pertama mainkan intonasi. Kalau misalkan dari teknik public speaking-nya, kalian harus memainkan intonasi, terus tekankan dalam ekspresi juga gestur. Terus mainkan di komunikatif biar mereka lebih tertarik. Kayak melontarkan humor-humor ringan, misalkan di pertengahan materi itu melontarin humor-humor ringan nih gitu, biar mereka tuh nggak jenuh dan kembali fresh lagi untuk ngelihat gitu, untuk menyimak gitu. Terus nyapa juga bisa nyapa, terus bertanya biar audiens itu merasa lebih ternotis nih, lebih merasa dihargai gitu kalau dia tuh ada di situ. Kayak gitu sih mungkin. Di sisi lain mungkin dari penjelasan kita yang harus menarik dan media apa yang kita pakai gitu, kayak gitu. Gitu mungkin Alhang cara-cara yang biasa Alma pakai gitu. Oke, siap. Gitu Kak Siti.
Nah, mungkin langsung Kak. aja ya selanjutnya nih. Wih, ada Kak Anggi DKC ini. Kak Anggi dulu nih, ketua DKC kita nih, Ham. Iya nih, ada Halo Kak Anggi. Kak Anggi. Ternyata benar, saya kenal ini. Selamat datang ya. Iya, waduh. Kayak saya sepertinya kenal ya. Nah, lanjut aja ke Kak Rizky Riyadi nih. Mangga dipersilakan Kak Rizky. Baik, Kang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Akang Teteh semuanya, kakak-kakak yang ada di Zoom meeting pada malam ini. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Riyadi. Saya dari Banjaran. Saya juga anggota Satpak Protokol Kuarcap Kabupaten Bandung. Dan senang sekali bisa dapat kesempatan bisa mengikuti acara Zoom pada malam hari ini yang ada dan juga dengan pembicara yaitu Teh Alma yang tentunya senior saya di protokol kuartir cabang Kabupaten Bandung. Juga ada Kak Eka, Kang Anggi, dan yang lainnya, Kang Teteh semuanya. Begini, Teh Anggi izin menyampaikan pertanyaan, yaitu mungkin kita biasanya sebagai MC, sebagai speaker, tentu saja kita pasti harus menguasai topik yang akan kita sampaikan kepada audiens. Bagaimana sih caranya agar kita bisa melatih kepercayaan kita sebagai speaker ketika berbicara di depan audiens? Terkadang kita suka seperti insecure gitu Teh. Terkadang, takut gimana nih, takut salah. Jadi gimana Teh meningkatkan kepercayaan kita saat kita sedang menjadi MC? Turun. Oke. Baik, jadi gimana sih cara kita agar lebih percaya diri saat kita tampil di depan? Mungkin seperti itu ya. Pertama, cara meningkatkan, kenapa sih kita suka insecure gitu kalau misalkan mau tampil di depan umum? Itu karena mindset kita itu udah berpikir negatif dulu gitu. Jadi tubuh kita juga merespon dengan negatif. Jadi gimana sih caranya biar nggak insecure? Ya, rubah mindset kalian menjadi positif gitu. Jangan overthinking lah gitu, jangan minder. Gimana sih caranya? Caranya adalah memasukkan pikiran-pikiran positif nih ke otak kalian supaya tubuh kalian juga merespon dengan baik dan kalian juga akan lebih percaya diri gitu. Kalian akan menemukan mode of confidence nih saat ngomong di depan umum kayak gitu. Terus gimana sih cara melatih kepercayaan diri kita gitu. Banyak banget sebenarnya caranya. Alma. Sinyal. Ya. Yuk, lanjut. Baik, lanjut ya. Oke. Kayak gitu, intinya jangan ubah mindset kita, jangan berpikiran negatif, harus berpikiran positif dan jangan pernah minder gitu, biar kalian nggak insecure. Kalau misalkan kalian udah, tadi kan posisinya sudah memahami betul apa materi yang akan disampaikan gitu, udah paham betul nih, tapi tinggal kepercayaan diri. Nah, itu cara percaya diri adalah ubah mindset kalian. Kalian harus yakin dulu nih sama diri kalian kalau kalian itu bisa, kalian itu oke untuk tampil di depan umum gitu. Dengan cara memasukkan pikiran-pikiran positif ke otak kalian nih biar tubuh kalian juga merespon dengan baik kayak gitu. Mungkin itu Kak Rizky. Siap Teh Alma, terima kasih Teh. Oke, selanjutnya dari siapa ini? Aufi mau ya. Dari Kak Aufi mau apa? Bercanda ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku memperkenalkan nama aku Aufi, aku dari Bogor. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Suaranya jelas. Jadi misal nih Kak, kita lagi bicara di depan umum, lagi public speaking, terus ada sesi tanya jawab. Nah, kita masih belum tahu tuh jawabannya kayak gimana dari pertanyaan tersebut. Kira-kira kita harus gimana ya Kak? Dan apa yang harus kita lakukan
agar bisa tetap profesional di depan umum. Kayak gitu. Asih. Oke, cara merespon apabila ada pertanyaan yang kurang kita pahami, mungkin kayak gitu ya. Cara merespon audiens itu, yaitu dengan biasanya kan ingat ya, jangan pakai kayak mohon maaf saya kurang tahu, saya tidak bisa memahami materi itu. Jangan pakai cara itu. Cara untuk merespon audiens apabila kita nggak tahu jawabannya nih kayak gini, kayak wah pertanyaan kakak bagus banget gitu. Saya juga perlu belajar lagi untuk tahu jawaban itu. Barangkali ada audiens yang tahu jawabannya apa, mungkin kayak gitu Kak. Jadi dialihkan ke audiens gitu. Biar kita di sana sama-sama belajar juga. Kayak gitu mungkin tips dari aku. Jadi jangan bilang nggak bisa jawab, tapi kayak ada bagus banget pertanyaannya nih Kakak, sampai saya aja nggak bisa saya aja nggak kepikiran jawabannya gitu. Jadi mungkin ada kakak yang lain yang bisa jawab. Mungkin contohnya kayak gitu sih. Ya, agar lebih menarik juga kayak gitu. Mungkin gitu Kak. Oke. Wih. Makasih Kak. Makasih Kak Aufi. Ada lagi yang mau bertanya nih? Sebelum kayaknya 2 pertanyaan lagi deh, boleh nih 2 pertanyaan lagi nih. Oh, Kak Noval, mangga Kak Noval, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Noval Sukmawan dari Sekolah SMA Negeri 1 Cicalengka. Kak izin bertanya, bagaimana sih cara Kak Alma menyiapkan materi yang akan dibicarakan? Apakah ada tips and triknya gitu agar membuat si materi itu lebih menarik dan mendapat perhatian dari orang lain? Mohon maaf Kak, putus-putus. Ulangi Kak Noval. Jadi bagaimana cara Kak Alma menyiapkan materi yang akan dibicarakan? Lalu apakah ada tips and triknya gitu agar membuat materi itu lebih menarik dan mendapat perhatian yang lebih dari orang lain gitu? Ya segitu aja Kak. Baik, gitu. Pertama, gimana sih caranya kita menyiapkan materi yang akan disampaikan. Pertama, cari referensi dari manapun itu. Sekarang udah banyak banget sumbernya, tapi sekarang kan anak-anak milenial sekarang tuh lebih literasinya tuh kurang ya, tapi lebih seneng nonton video gitu. Jadi biar menyesuaikan juga dengan tren masa kini, ya dengan referensinya itu menonton video-video tentang materi yang akan kita sampaikan, dijadikan referensi gitu. Terus gimana sih supaya bisa menarik gitu apa yang disampaikannya? Caranya adalah pertama kita harus paham betul, terus kita juga bisa memberikan sedikit pendapat tentang materi yang kita sampaikan. Maksudnya kalian harus punya pendapat sendiri nih tentang materi yang akan disampaikan gitu. Terus yang kedua adalah selipkan pengalaman kakak-kakak saat membahas materi gitu. Jadi pengalaman yang berhubungan dengan materi tersebut gitu, agar audiens lebih yakin, lebih tertarik nih. Oh iya kakak itu Oke, bentar ya guys. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, udah? Nah, udah. Aman? Aman. Lanjut. Tadi sampai mana Kak? Sampai pengalaman si seorang. Oh iya, jadi gimana sih biar menarik? Pakai pembahasan masukkan pengalaman kita dalam pembahasan
terhadap materi yang akan kita sampaikan gitu, biar audiens juga ngerasa yakin nih dan tertarik bahwa cenah audiens tuh bakal mikir kayak gini nih, ih kakak itu juga pernah ngalaminnya, oke gitu untuk kita ikuti gitu, kayak gitu sih mungkin pertama gitu, mungkin kayak gitu. Begitu kan Noval? Gimana? Puas? Harusnya sih nggak puas, jadi banyak belajar lagi gitu kan. Wih, saya kok sosokan gini. Enggak nih. Ada satu lagi nih. Boleh nih satu lagi nih. Ada nggak nih? Oh, Kak Ilham. Mangga Kak Ilham. Katanya Kak Ilham mau nanya tadi. Silahkan Kak Ilham. Saya sangat suka sekali moderatornya malam ini ya. Itu lebih baik nggak di ini Kak Fahmi, nggak usah di spotlight aja lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan berantakan. Silakan. Saya Mungkin temani. pertanyaan dari Ilham ini ke Kak Alma mungkin ya masih membenarkan sinyal. Sepenting apakah sih gitu kita atau seharus atau sepenting apakah kita mempelajari public speaking gitu. Jadi penting atau tidak sih public speaking untuk mungkin mungkin Putus-putus. kayak apa ya, nanti dirangkum sama moderator pertanyaan. Mantap moderator. Jadi penting nggak gitu sih latihan public speaking gitu, soalnya apa ya, mungkin nggak semua orang berharap untuk bisa jadi MC gitu ya, atau ya seperti itu. Tapi apakah untuk orang-orang umum gitu pada ya seperti saya inilah gitu ya yang tidak pandai berbicara gitu, apakah penting atau tidak sih gitu mempelajari public speaking untuk kehidupan sehari-hari? Keren. Oke. Terima kasih Kak Ilham, Ketua DKR Kecamatan Cicalengka, atas pertanyaannya, bagus banget ya, gitu. Jadi penting nggak sih public speaking ini? Jadi public speaking ini penting banget. Seperti yang tadi aku bilang atau jelaskan, manfaat dari public speaking ini adalah menumbuhkan kepercayaan diri kita gitu. Ini itu percaya diri itu nggak hanya berguna saat kita public speaking, tapi di kehidupan sehari-hari. Kita akan lebih pede nih kalau kita ngelakuin sesuatu atau kita mengerjakan sesuatu, mau di dunia organisasi, di dunia kerja gitu. Ini tuh penting banget, public speaking itu penting banget gitu. Kayak gitu. Kak Ilham kayak gitu. Jadi penting banget untuk kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah menumbuhkan diri kita gitu. Oke. Gitu Kak Ilham. Jadi kalau Kak Ilham mau modus tuh penting banget tuh buat belajar public speaking Kak Ilham. Kalau mau modus gitu ya. Ya, modus juga butuh public speaking. Harus tepat gitu. Kan bagaimana nih, ada runtutannya. Mau ngegombal tuh waktu mana yang pas gitu Kak Ilham. Jadi jangan langsung ngegombal gitu, nanti dijauhin. Oke. Udahlah intermezzonya ya. Wah, seru sekali nih kawan-kawan, ternyata banyak sekali nih yang masih penasaran, tapi mohon maaf banget nih karena waktu udah pukul 9 juga, udah waktunya kita juga mungkin untuk beristirahat, atau mungkin yang tadinya lagi pacaran nggak keganggu sih sama kegiatan bincang online, bisa teleponan lagi, atau yang jomblo mungkin bisa main Tinder lagi gitu kan, atau main Telegram gitu, main anonymous chat gitu kan. Wah, dipersilahkan banget. Pokoknya sebelumnya saya ucapkan makasih juga kepada Kak Alma nih yang udah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan bincang online ini. Terus makasih juga kepada kawan-kawan yang udah mau ikut berpartisipasi nih pada kegiatan bincang online kali ini, dan ini bincang online pertama kita di bulan Juni ini. Wah, makasih banyak. Kalian tunggu juga di kegiatan-kegiatan bincang online lainnya juga ya. Karena nanti pasti bakal lebih seru lagi nih. Nanti kita mau ngobrolin apa, misalnya dari kalian nih mau ngobrolin banyak. Kak, jangan ngomongin ilmu mulu dong. Ngomongin cinta-cintaan gitu kan.
aku tuh susah move on Kak. Wah boleh banget. Kalian bisa DM aja ke Instagramnya Dewan Kerja Cicalengka gitu. Nah, sebelum kita, Kak Almanya nggak ada ya? Sebelum kita menutup acara ini, saya stop dulu recordingnya.